KBR Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat bareng Lea Baneza. Obrolan kita hari ini saat dunia memikirkan air. Pertama-tama nih, Lea mau ajak kalian semua untuk membayangkan gitu ya. Imagine kalau kalian ini nggak punya lagi air bersih gitu, di mana air ini menjadi komoditas yang langka dan menjadi rebutan. Nah, bagaimana jika kita tidak lagi bisa mengakses air bersih? Meski kondisi ini dialami oleh beberapa manusia di dunia yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih, namun tak menutup kemungkinan nih kalau ke depannya ini tuh bakal dirasakan seluruh umat manusia di bumi ini. Ya, mungkin itu memang berpeluang terjadi gitu ya, kalau nih kita nggak mampu melindungi kelestarian sumber air dan mengelola air bersih yang masih ada. Itulah mengapa penting mengajak seluruh pihak bergandeng tangan mengantisipasi hal buruk itu menjadi nyata. Lewat World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia, para kepala negara bertemu untuk mencari solusi mengatasi masalah krisis air di dunia. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta para kepala negara menjadikan kegiatan Forum Air Dunia atau WWF di Bali itu sebagai kesempatan untuk mencari solusi mengatasi permasalahan terkait air sebagai sumber hidup. Di hadapan para pemimpin negara yang hadir, ia mengingatkan ancaman kelestarian air serta dampak yang akan ditanggung manusia di kemudian hari. Water is life. It is central to healthy people, ecosystems and biodiversity. And as this year's theme reminds us, water is key to our shared prosperity. Yet, water is under threat. Needless competition, mindless consumption and reckless pollution are draining and poisoning the world's lifeblood. Climate change is pushing water temperatures to deadly new highs. Glaciers are melting, seas are rising, and river flows are shrinking. And people will pay the price in droughts, ruined crops, malnutrition, disease, and disasters. Namun, mampukah para pemimpin dunia bergandeng tangan? Bagaimana dengan komitmen pemerintah Indonesia sendiri menjamin ketersediaan air bersih bagi warganya? Apa sih peran pemuda yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian air demi menyongsong generasi emas? Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kita balik lagi di What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Topik kita kali ini saat dunia memikirkan air. Nah, Lea udah bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan. Nah, Wahyu, bukannya mau nakut-nakutin ya, atau mungkin memang menakutkan ya, tapi krisis air dan dampaknya ini tuh udah perlu jadi warning belum sih? Ya, Lea, memang di beberapa belahan dunia krisis air bersih udah tampak ya dan terjadi ya. Tadi juga sempat disinggung nih sama Sekjen PBB soal malnutrisi dan penyakit sebagai dampak langsung jika manusia mengalami krisis air bersih. Bagaimana enggak ya, kan sumber pangan juga perlu ketersediaan air secara kontinu. Tanpa air, maka ketersediaan dan keragaman pangan tentu juga akan terancam. Kalau sudah begitu, kasus malnutrisi serta angka stunting yang tengah jadi target buat diturunkan malah bakal naik ya ke depannya. Nah, laporan proyeksi ketersediaan air oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan ketersediaan air per kapita di Indonesia itu sudah diprediksi pada 2035 nih, tersisa 181 ribuan meter kubik per kapita per tahun. Oke. Jadi angka ini berkurang jauh dari ketersediaan pada 2010 yang saat itu mencapai 265 ribuan meter kubik per kapita per tahun. Nah, Wahyu, ini kan berarti kita udah melihat mungkin ada penurunan angka ini ya, air gitu kan per kapitanya. Tapi ini sudah diakui sebagai krisis air belum nih? Krisis air sudah diakui ya, bahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang mengungkapkan ini Indonesia akan mengalami water stress atau kelangkaan air pada 2050. Oke. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air di Bappenas,
Matt Rilsam menyebut freshwater atau air bersih di Indonesia hanya sekitar 2,5% yang dapat digunakan dan dimanfaatkan. Jadi dia memperkirakan bagian Jawa, kemudian Bali, dan sebagian Aceh itu akan mengalami water stress yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Karenanya dia mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya itu harus memberikan perhatian lebih pada masalah air dalam Forum Air Dunia yang ke-10 di Bali ini. Jadi ini yang sekarang betul bisa menjadi concern kita. Kenapa? Kebutuhan air yang tadi sumbernya hanya sedikit sekali, kebutuhannya makin lama makin besar. Nah, tapi apa sih yang bisa kita harapkan nih Wahyu dari mungkin forum air di tingkat tinggi atau di tingkat dunia yang berlangsung di Bali nih? Oke, bicara soal forum itu ya. Jadi para pemimpin negara diharapkan dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang nih dalam tantangan air global. Jadi forum yang digelar 18 sampai 25 Mei itu dihadiri 9 ribuan orang delegasi dari 104 negara. Nah, Presiden Jokowi saat membuka acara pada Senin kemarin mengingatkan ada fakta penting yang menurut dia ya. Jadi dari 72% permukaan bumi yang tertutupi air itu hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Nah, pada kesempatan itu dia juga menekankan pentingnya pengelolaan air yang baik karena tiap tetesnya itu sangat berharga. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga. Lantas gimana nih Wahyu komitmen pemerintah Indonesia sendiri mengenai ancaman krisis air ini? Oke, menjawab pertanyaan itu ya. Jadi Presiden Jokowi ini mengklaim membangun sebanyak 42 bendungan, 1 juta lebih hektar jaringan irigasi, kemudian ribuan infrastruktur pengendali banjir. Jadi semua itu dibangun dalam waktu setahun terakhir. Nah, selain itu ada 4,3 juta hektar jaringan irigasi yang direhabilitasi demi memperkuat infrastruktur air dalam negeri. Nah, Presiden juga mengklaim keberhasilan kolaborasi pada sektor air itu ditandai dengan restorasi Sungai Citarum. Pemerintah Indonesia juga menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman pada periode 2020 hingga 2024, artinya hingga periode pemerintahan Jokowi berakhir ya. Sebab pada 2020 akses kualitas air minum aman hanya sebesar 11,9%, ya nggak nyampe 15% lah. Oke. Namun organisasi lingkungan walhi mengkritik solusi pemerintah untuk mengatasi krisis air di Indonesia hanya dengan membangun infrastruktur skala besar saja. Jadi menurut manajer kampanye pesisir, laut dan pulau-pulau kecil walhi, Farid Ridwanuddin, alih-alih menyelesaikan krisis air, pembangunan infrastruktur malah bisa memicu kerusakan lingkungan. Jadi dia mencontohkan ada kasus pembangunan bendungan di Desa Wadas, Jawa Tengah ya, yang beberapa waktu lalu viral, itu dinilai tanpa kajian matang dan merusak sumber daya air di wilayah tersebut. Harusnya kan pendekatannya kalau bicara solusi bukan hanya solusi infrastruktur. Jokowi di dalam pidatonya kan ngomong membanggakan Indonesia udah bangun sekian ratus bendungan, sekian ratus irigasi dan lain-lain. Seolah-olah solusi infrastruktur itu yang bisa menyelamatkan air kita di Indonesia supaya tidak mengalami krisis gitu. Padahal justru yang terjadi solusi infrastruktur itu malah dia mempercepat krisis air. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Infrastruktur DPR, Syahrul Aidi Mazat, dia mendorong pemerintah segera membuat undang-undang pelayanan air dan sanitasi. Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk mengatur secara jelas dan memberi jaminan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi hak akan ketersediaan air bersih tanpa merusak ekosistem air. Memang ini harus diperhatikan. Di satu sisi kita butuh pembangunan, di sisi lain kita harus memastikan bahwasanya pembangunan ini tidak merusak ekosistem air. Bahwasanya belum ada undang-undang yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk memastikan bahwasanya setiap warga negara ini mendapatkan akses air. Jadi undang-undang pelayanan air dan sanitasi. Ini yang kita dorong ini.
Nah, Wahyu, kalau yang Lea dengar nih, kemarin muncul juga nih forum serupa yang datangnya dari kelompok masyarakat nih untuk mengungkap permasalahan air yang mereka hadapi dan perlu nih untuk diselesaikan. Ya, Le, ada gelaran People's Water Forum atau Forum Air untuk Rakyat yang sejatinya nih digelar mulai 20 hingga 23 Mei ya, jadi itu berbarengan dengan acara WWF ya. Namun forum 1 ini nggak terlaksana lantaran dihalangi sekelompok orang yang diidentifikasi dari kalangan ormas. Agenda dan tujuan dari People's Water Forum ini apa, Wahyu? Setahu saya PWF 2024 dimaksudkan untuk menjadi forum masyarakat sipil ya, yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. Jadi karena itu juru kampanye dari Greenpeace Indonesia, Sekar Banjarin Aji, menyayangkan nih ada pembubaran itu. Jangan sampai saat kita bisa merayakan Forum Air Dunia yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah krisis air, ini hanya sekedar menyisakan air mata buat warga negara kita. Menyisakan air mata buat orang-orang yang bersuara dan menyisakan air mata buat orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan air bersih. Kita sudah menyaksikan berbagai tempat di Indonesia hari ini krisis air. Dan jangan sampai hari ini terus berlanjut dan jangan sampai kegiatan seperti ini atau penghancuran ruang suara publik seperti ini, seperti yang terjadi di People's Water Forum terus terjadi. Karena pada akhirnya yang kita bisa dapatkan hanya air mata. Nah, oke Wahyu, mumpung lagi ikut momen ya, apa nih yang bisa kita lakukan buat menjadi bagian dari solusi melestarikan air? Meski tak terlibat dalam forum apapun, tapi nggak boleh pasif dong ya. Nah, gimana nih supaya kita bisa lebih proaktif? Kita bahas usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini saat dunia memikirkan air. Saya juga masih bersama news editor Wahyu Setiawan. Wahyu, nah Wahyu kan ada World Water Forum atau WWF di Bali yang jadi momen untuk concern soal air dan urun solusi. Kalau di Bali, petinggi dunia mencari solusi, lantas kita nih pemuda-pemuda ini bisa apa? Iya sebenarnya lah ya, WWF di Bali ini juga disebut-sebut membuka ruang keterlibatan pemuda dalam mengatasi persoalan air. Jadi staf khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang sumber daya air, Firdaus Ali, mengatakan dalam acara tersebut ada salah satu kegiatan nih khusus untuk generasi muda, yakni Youth Program. Nah kegiatan ini membicarakan masalah anak muda. Karena apa? Karena mereka yang akan carry out apa yang dibicarakan di Bali akan menjadi masa depan mereka nanti. Jadi pada forum tersebut, para pemuda dilibatkan untuk sama-sama berdiskusi, berkolaborasi, dan mencari solusi atas permasalahan air saat ini dan di masa depan. Sementara itu, Kepala Bidang 1, Program dan Sesi Panitia Nasional Penyelenggaraan WWF ke-10, yang sekaligus Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, juga mengatakan adanya agenda Bali Youth Plan bertajuk Voice of the Youth dalam rangka mengangkat peran para pemuda. Diharapkan Voice of the Youth ini dapat memformulasikan pemikiran para pemuda di tingkat global dan memberikan rekomendasi untuk masa depan. Sedangkan nih kalau mau dengar pandangan orang muda, ada Cinta Laura Kiel sebagai Duta Komunikasi WWF ke-10. Dia kemarin mengaku prihatin, jadi kepedulian masyarakat terhadap krisis air masih minim. Dia berharap lebih banyak orang peduli dan melakukan aksi nyata. Struggle terbesar kita adalah bagaimana kita bisa menanam rasa kepedulian ini. Karena kalau rasa peduli tidak ada, tidak akan mungkin orang mengambil aksi. Dan kalau aksi tidak diambil, tidak akan ada perubahan nyata yang terjadi. Jadi sebagai Communications Ambassador, role aku di sini adalah mensosialisasikan isu krisis air ini kepada masyarakat secara luas, terutama anak muda. Karena merekalah yang bisa merubah habit-habit mereka agar kita bisa mencapai goals-goals kita dalam 20 tahun ke depan. Apa yang sudah dilakukan aku dan tim dari World Water Forum ini adalah mulai merangkai program-program dan membangun partnership
dengan organisasi-organisasi agar awareness di kalangan masyarakat kita bisa meningkat, agar mereka sadar bahwa jika mereka ingin memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di keesokan hari, mereka harus mempedulikan isu lingkungan, isu krisis air, karena inilah yang akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi kita di masa depan. Oke, jadinya kita diajak peduli ya Wahyu, dan diajak mungkin ikut beraksi gitu ya. Air ini kan digunakan semua orang tanpa terkecuali. Jadi kelestarian ini memang jadi tanggung jawab tiap individu. Apa nih yang bisa dilakukan mungkin buat kita semua gitu ya, para pemuda-pemuda, agar nggak cuma jadi penonton dan pasif aja gitu, yang akhirnya ya diwarisi permasalahan air di masa depan nih Wahyu. Oke, jadi Arum Wismaningsih, dia sukarelawan dari Ekoton nih. Jadi dia ngasih contoh konkret yang bisa dilakukan para pemuda di akar rumput. Ekoton memang selama ini kerap mendorong partisipasi masyarakat dengan melakukan literasi nih terkait potensi dan ancaman ekosistem sungai dan sumber-sumber air. Peran anak muda itu contohnya adalah ikut aktif dalam pelestarian misalnya sungai dan sumber air, seperti kalau pelestarian sumber air yaitu menanam seperti itu. Jadi ketika musim hujan mengadakan reboisasi penanaman di sekitar kawasan sumber air. Kalau di tempat saya seperti itu. Jadi kalau setiap musim hujan kami anak-anak muda dari berbagai komunitas itu berkumpul untuk mereboisasi, mengadakan penanaman di sekitar sumber air. Seperti itu. Lalu kenapa partisipasi aktif ini dinilai penting? Nah, Arum membeberkan alasannya. Harus berperan aktif. Kenapa? Karena anak muda itu merupakan pewaris sumber daya alam, termasuk sungai dan air. Jadi jika mereka tidak ikut terlibat, maka mereka akan menjadi korban kerusakan lingkungan karena tidak mendapatkan kualitas air yang sehat. Nah, maka anak muda harus didorong untuk ikut menjaga warisannya. Seperti contohnya kalau di tempat saya sebagai pembina polisi air itu dari siswa-siswa SMP itu sejak dini saya ajarkan kepada mereka supaya mencintai lingkungannya, terkhusus untuk sungai. Jadi menjaga sungai, kemudian juga memberikan informasi dan peringatan melalui tulisan-tulisan di bantaran sungai supaya warga tidak membuang sampah ke sungai. Itu contoh konkretnya seperti itu. Nah, kalian juga bisa loh share ke kita apa nih langkah nyata atau mungkin aksi-aksi kepedulian kalian terhadap air. Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.